Sangat berpengaruh dari kalau omset tetap aja, omset tetap, cuma dari keuntungan jadi mengurangi. Karena tadinya beli minyak itu dari 28 sekarang 49.900, ya sama aja 2 liter 50.000 gitu sekarang. Jadi untuk saya sehari beli minyak 5 liter untuk sehari ini, berarti membutuhkan tambahan modal jadi 125. Di pasaran gampang-gampang susah, ada kadang susah carinya, kadang lagi ada ya ada gitu. Kelangkaan minyak goreng gimana, ada dampak kan nih buat abang? Ada bang, ini apa? Dampaknya sangat minyak goreng Susah ya, susah didapat ya. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, termasuk juga di Purwakarta. Kondisi ini menyulitkan para pengusaha, khususnya pelaku UMKM. Mereka terpaksa mengurangi keuntungannya agar mempertahankan harga produknya kepada konsumen. Apa yang sebenarnya terjadi dengan minyak goreng saat ini? Sampai-sampai Komisioner BPKN Firman Turmantara mengatakan bahwa kelangkaan yang terjadi saat ini adalah yang terparah semenjak kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat ini saya Hilmi Abdul Halim akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, Ibu Wita Gusrianita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Om. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ibu, maaf mengganggu ya waktunya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, Bu. Ibu berbicara soal minyak goreng. Ya. Sebenarnya apa sih, Bu, yang menjadi penyebab kelangkaan di Indonesia dan Purwakarta ini? Ya, minyak goreng ini alhamdulillah ya sudah berjalan 2 bulan. Kita lebih sering membahas minyak goreng. Faktor utama yang mengakibatkan kelangkaan ini ya sudah jelas ya. Seperti pemberitaan-pemberitaan yang ada, ini dipicu oleh kenaikan minyak goreng sawit atau CPO ya. Kita kenal dengan istilah CPO. Mengalami kenaikan. Nah, sehingga ada ketertarikan pelaku usaha, khususnya eksportir, untuk menjual barangnya lebih keluar, karena dengan nilai tinggi di luar negeri itu mereka punya untung gede lah ya gitu. Nah, yang kedua, ini adanya kewajiban 30% untuk minyak kelapa sawit ini dikombinasikan dengan bahan bakar solar. Nah, yang akhirnya menjadi bahan bakar biodiesel. Nah, biodiesel ini kan diperuntukkan untuk bahan bakar pesawat ya. Aftur, Bu ya? Nah, ya. Nah, lalu dampak dari pandemi. Nah, sekarang kan masih nih kita mengalami situasi pandemi COVID. Ya, apalagi sekarang masuk ke gelombang ketiga, beberapa negara juga mengalami, gitu kan, termasuk Indonesia. Jadi produktivitas terhadap minyak kelapa sawit ini agak sedikit terhambat ya, baik dari SDM ya, ketenaga kerjaan atau bahan baku gitu. Nah, inilah faktor-faktor yang berdampak terhadap kenaikan dan kelangkaan, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan atau menstabilkan pasokan atau harga. Sebentar, Bu. Tapi untuk ketersediaan atau suplai di masyarakat sebenarnya mencukupi nggak sih, Bu? Kalau melihat data terakhir per 8 Maret kemarin ya,
kita mengalami sebenarnya produsen sudah memproduksi minyak kelapa ini melebihi target reguler. Artinya gitu. mencukupi, Bu, ya? Ya, kalau dari data memang mencukupi. Malah untuk Jawa Barat sendiri ini adalah surplus gitu. Tapi ya kita juga harus mengawal rantaian distribusi ini supaya sampai tepat sasaran ke masyarakat gitu. Jadi sebenarnya apa, Bu, yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat gitu ya? Tadi kalau Ibu bilang itu di hulu berarti, Bu, ya? Di hulu seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, produksi apa namanya ada pembagian dan lain-lain, tetap surplus kan tadi kata Ibu. Tapi kenapa di masyarakat, di pasar-pasar, di retail itu masih ada kelangkaan, Bu? Ya, ini memang bagian dari proses distribusi ya, karena memang banyaknya permintaan, demand terhadap minyak ini gitu, sehingga tidak mengimbangi, awalnya tidak mengimbangi antara supply dengan demand, sehingga sekarang fokusnya ke faktor produksi saja dulu gitu. Makanya dari sini pemerintah pusat khususnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada saat ini adalah DMO, Domestic Market Obligation, yang artinya pemenuhan kewajiban minyak goreng di dalam negeri gitu. Jadi produsen dan eksportir itu harus berkewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Nah, sehingga ada persentase 20% dari barang yang akan diekspor itu harus disalurkan ke dalam negeri, di dalam negeri. Nah, kenapa sekarang masih langka gitu ya? Nah, ini bisa jadi satu, dari proses distribusinya belum begitu tertata. Makanya Pak Menteri khususnya ini protek sekali dengan dasar Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014 gitu, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Nah, ini mengkombinasikan antara Undang-Undang Perdagangan, pemerintah mewajibkan ketersediaan atau stabilisasi barang pokok penting, dalam hal ini minyak goreng. Nah, Undang-Undang nomor 8 ini tentang perlindungan konsumen ini, ketika ada pelaku usaha menawarkan barang dan atau jasa tidak sesuai dengan harga yang sudah ditentukan, ini udah jelas tindakannya pidana. Nah, dari ini upaya-upaya ini ya mudah-mudahan bisa menjadi langkah kita dalam menstabilkan rantai distribusi sehingga bisa langsung tepat sasaran ke masyarakat gitu. Ya memang ini butuh proses karena kan di lapangan ini dengan panik buyingnya masyarakat, betul. Yang awalnya kita seperti saya misalkan kebutuhannya dalam 1 bulan hanya 2 sampai 4 liter gitu per bulan. Tapi dengan kondisi ini, apalagi di media-media banyak pemberitaan bahwa ketersediaan minyak goreng sedikit atau sama sekali tidak ada, khususnya di retail-retail, ini berdampak pada psikologis masyarakat gitu. Sehingga mereka berpikiran, aduh minyak nggak ada, kita harus cepet-cepet nih membeli minyak dan dalam jumlah yang banyak mungkin ya, sehingga timbullah kondisi gejolak banyaknya permintaan ini, sehingga faktor produksinya tidak mengimbangi gitu. Nah, dari kondisi ini, evaluasi dari kondisi ini, maka ya ini produksi terus kita gencar gitu. Nah, si distribusinya ini nih yang harus kita kawal. Makanya khususnya kami pemerintah daerah selalu intens untuk berkoordinasi ya dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat gitu, melaporkan kondisi di daerah gitu. Nah, kalau Purwakarta sendiri sih disebut langka tidak, karena mungkin asumsi masyarakat menyimpulkan bahwa minyak goreng ini langka karena mereka hanya melihat di retail atau toko swalayan ini tidak ada nih minyak goreng, atau supermarket, minimarket ini tidak ada nih minyak goreng, sehingga mereka mengasumsikan bahwa wah langka, saya tidak dapat minyak goreng. Padahal kan
selain perdagangan offline, ya kita bisa langsung membeli gitu ke toko, tapi sudah banyak menjamur perdagangan secara daring. Gitu, secara online. Saya banyak sih menemukan pedagang-pedagang online gitu dengan ya memang sih kalau dari harga masih terhitung di atas HRT ya gitu. Nah, ini mungkin salah satu PR kami untuk mengedukasi baik pelaku usaha ataupun konsumen supaya pelaku usaha, karena benar-benar ini minyak goreng ini adalah program pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan sesuai Permendag 6 2022 bahwa ada 3 jenis minyak curah, mohon maaf 3 jenis harga untuk maksudnya tidak bukan minyak. satu harga ya? Enggak, awalnya satu harga yang versi harga. Permendag nomor 3 2022 dengan harga 14.000 per liter itu untuk minyak kemasan premium ya. Nah, seiring waktu berdasarkan perkembangan kondisi di masyarakat gitu kan dalam stabilisasi dan pengendalian minyak gitu. Ini dipecah lagi menjadi 3 harga untuk jenis-jenis masing-masing jenis-jenis minyak. Yang minyak curah ini harganya 11.500 per liter. Begitu juga minyak kemasan sederhana dengan harga 13.500 per liter, dan kemasan premium ini dengan harga 14.000 per liter. Nah, ini sudah jelas kan gitu harga eceran tertinggi. Nah, ketika ada pelaku usaha yang menjual di atas harga tersebut, ya karena adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, ya Kementerian Perdagangan sudah menginstruksikan kepada kami, dan di tataran pusat juga mereka bersama Mabes Polri menggerakkan Satgas Pangan untuk mengawal ya gitu. Ketika ada pelanggaran ya sudah jelas, apalagi sampai penimbunan. Sejauh ini ada nggak Bu ditemukan oleh Satgas Pangan di Purwakarta pelanggaran seperti itu? Sampai saat ini memang saya belum mendengar ya informasinya, dan melihat secara langsung ketika beberapa hari ke belakang kebetulan Bapak Dirjen PDN sidak langsung ke Purwakarta, kita mendatangi 2 distributor. Ini salah satunya distributor yang di Cibatu, tidak ada barang tersimpan gitu. Jadi pas datang langsung distribusi ya. Saja, Bu, ya? Karena dari pasokannya itu masih versi reguler gitu, yang biasanya misalkan per 2 hari sekali mereka dipasok sekitar 5.000 liter misalkan kan gitu, itu bisa mencukupi untuk 2 hari. Nah, ini dalam 2 jam sudah habis gitu. Makanya ini kan ada kondisi yang tidak biasa ya di masyarakat. Berarti kan ya otomatis dengan kondisi ini permintaan meningkat kan gitu. Nah, itu kalau boleh tahu Bu, dari distributor itu kemana sih alurnya? Apakah masyarakat bisa langsung membelinya atau mereka ke retail atau gimana? Dari distributor kalau normalnya ini kan memang rantaian distribusi ini dari produsen, distributor 1, distributor 2, terus ke penyalur, dalam hal ini pengecer atau retail pasar tradisional itu pedagang gitu. Tapi kalau dalam kondisi darurat gitu kan, ada peran pemerintah untuk memotong rantaian ini supaya bisa cepat tersampaikan kepada masyarakat. Nah, ini adalah salah satu langkah kami memfasilitasi masyarakat ketika benar-benar ini sudah terjadi kelangkaan, kami bisa memfasilitasi melalui operasi pasar. Gitu. Sudah ada rencana ke sana Bu ya? Kita sudah beberapa kali melakukan operasi pasar. Berapa yang dibagikan atau dijual secara sebenarnya kita nggak HET atau gimana? Nggak menjual seperti pedagang ya, karena
berdasarkan permintaan juga dari UKM, dari masyarakat yang melalui kecamatan masing-masing gitu. Khususnya di Kecamatan Purwakarta ini sudah banyak, kita sudah memfasilitasi sekitar 14.400 liter di masyarakat. Gitu. Dari kapan sampai kapan tuh Bu? Untuk kedepannya, kalau memang kondisinya masih belum berubah atau masyarakat masih membutuhkan, gitu, ya kita fasilitasi untuk asal ada permintaan yang masuk ke kita. Gitu. Berarti Bu, masyarakat yang ingin mendapatkan minyak goreng sebaiknya sekarang seperti apa Bu? Kalau normalnya sih mengikuti regulasi yang ada ya, maksudnya kita tidak usah ada operasi pasar murah, biarkanlah mekanisme pasar yang berjalan gitu. Normalnya masyarakat membeli di pasar tradisional atau toko swalayan kan gitu, tanpa harus kita menggelar operasi pasar gitu. Tapi ya karena memang kondisinya masih kurang stabil gitu ya, kita terpaksa memotong mata rantaian ini gitu. Dan pemerintah juga sudah mengidentifikasi data kebutuhan reguler. Jadi berapa banyak sih kebutuhan dalam 1 tahunnya. Nah ini kan produsen juga kan memproduksi minyak goreng ini selama 1 tahun ke depan. Mereka sudah jadi mensafetykan si minyak goreng ini. Makanya gini, maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah kan kalau kondisi sekarang ini misalkan kenapa timbul panic buying, ini akan berdampak kepada berkurangnya kuota. Iya betul. Nah maksudnya gini, sudah menyiapkan nih berapa juta liter nih untuk kebutuhan reguler. Nah kalau masyarakatnya belum bisa diajak bekerja sama, dalam tanda kutip masih kondisinya panik buying, ini kan kuotanya akan misalkan selama 1 tahun ini dalam 6 bulan juga kemungkinan bisa habis kan gitu. Karena yang awalnya ya tadi saya sampaikan, saya butuh 4 liter dalam 1 bulan, tiba-tiba saya membeli sebanyak 10 liter. Nah ini yang sisanya ini kan ini kuota yang sebenarnya untuk kedepannya gitu. Ada nggak sih Bu upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi atau mengurangi panik buying ini? Karena kan kalau kita mengandalkan masyarakat untuk berubah itu agak sulit ya. Tapi Bu tahan sebentar, kita ngopi dulu. Iya, ada donat, ada kopi. Siap. Silakan Bu. Oke, Bu, melanjutkan pertanyaan tadi nih. Siap. Ada nggak sih upaya dari pemerintah agar kepada masyarakat supaya tidak terjadi panik buying? Apakah ada penindakan? Kemudian kan ada juga yang menjual secara dadakan, itu sebenarnya boleh atau enggak? Gitu. Iya, kalau bentuk menimbulkan kesadaran pada masyarakat terhadap stop panic buying gitu ya, ini memang kita sambil berproses pendekatan gitu kan, mengedukasi mereka gitu. Salah satu sarananya kan seperti ini gitu, saya menyampaikan bahwa janganlah mengkonsumsi barang sesuai dengan kemauan kita, tapi melihat kepada kebutuhan kita gitu. Jadilah konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak. Ketika terjadi gejolak, kekurangan ketersediaan barang, itu jangan menjadikan kita menjadi panik gitu. Tapi
sewajarnya saja dalam mengkonsumsi. Karena itu merugikan orang lain juga. Iya, berdampak Kalau sekali. setiap orang panik. Makanya kita jangan terlalu memikirkan diri sendiri, menyelamatkan. Aduh, saya mah harus punya minyak goreng di dapur gitu. Boleh-boleh saja mempunyai stok gitu kan. Tapi ya sewajarnya saja gitu. Dengan kondisi seperti itu ya satu orang, dua orang, sampai jutaan orang melakukan hal seperti itu kan akan mempengaruhi kan peredaran barang dan stabilisasi barang gitu. Makanya di sini ya mungkin belum ngeh ya masyarakat gitu, ngehnya barang langka, kita harus siap-siap nyetok di rumah gitu tanpa memikirkan dampaknya. Nah dari sini kita bisa belajar menjadi konsumen yang cerdas bahwa mengkonsumsi barang itu harus sewajarnya lah gitu. Biasa-biasa aja, normal-normal aja gitu. Jangan ada hal-hal yang mempengaruhi bahwa kedepannya insya Allah hadirnya pemerintah itu untuk menjaga stabilisasi gitu. Tidak akan diam. Dan kita juga terus memonitoring gitu kan perkembangan peredaran, pasokan, kebutuhan gitu. Dan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan Kementerian Perdagangan gitu. Kita selalu melaporkan kondisi-kondisi di daerah supaya ada bentuk perhatian juga gitu. Baik Bu, kalau menjelang Ramadan nih, ada nggak sih persiapan dari pemerintah untuk mengantisipasi gitu kan? Siap. Sekarang sebelum Ramadan aja sudah ada gejolak nih. Ramadan gimana nih? Kadang-kadang orang mungkin berpikirannya mau panik buying itu seperti itu kan, Ramadan mau apa, takut kelangkaan, padahal sebenarnya supply atau persediaan masih banyak gitu kan, kalau nggak panik buying. Apa Bu? Ya, untuk menjelang bulan Ramadan ini memang langkah-langkah dari pemerintah ini salah satunya ini adanya kebijakan domestic market obligation. Artinya pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dulu nih. Produsen wajib walaupun dia mau ekspor, dan dari nilai volume ekspor itu dia harus menyisihkan. Kalau sekarang sudah diberlakukan 30%, kalau sebelumnya 20% dari volume barang yang akan diekspor itu wajib diedarkan di dalam negeri. Nah ini supaya menambah volume barang yang diedarkan di dalam negeri. Ini langkah pemerintah ya terkait stabilisasi minyak gitu di dalam negeri. Kalau pemerintah daerah sendiri gimana Bu? Nah kalau pemerintah daerah kita fungsi monitoring, fungsi pengawasan gitu, khususnya ke distributor, ke pelaku usaha gitu ya ke toko swalayan gitu, dan melaporkan perkembangan ketika ada permasalahan. Ya perintah dari Kemendag bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk menindak pelaku-pelaku usaha yang melanggar. Bisa dalam arti menimbun, menaikkan harga gitu kan, menawarkan barang tidak sesuai dengan harga yang sudah ditentukan, itu sudah jelas tindak pelanggaran dan akan ditindak tegas oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini ya kepolisian gitu. Yaitu ya mudah-mudahan lah dengan adanya program operasi pasar yang kita fasilitasi, dengan adanya monitoring, pengawasan terhadap distributor-distributor yang masuk di Purwakarta ini bisa mempercepat stabilisasi minyak goreng di Purwakarta. Kalau untuk pelaku usaha Bu atau UMKM itu ada perhatian khusus nggak sih? Oh ya, kebetulan dinas kami juga kan membina UKM-UKM ya. Mereka sudah tentu sangat berdampak gitu. IKM yang memproduksi barangnya itu memakai bahan baku minyak goreng, kita identifikasi, kita kasih arahan supaya berapa sih kebutuhan mereka. Nah, kalaupun memang mereka sulit
untuk mendapatkan minyak, silahkan bisa ya? silahkan mengajukan permintaan fasilitasi untuk pasokan ke mereka. Tapi dengan catatan tidak untuk diperjualbelikan kembali, gitu. Hanya untuk kebutuhan produksi mereka. Ya, baik, siap. Ya mudah-mudahan lah bermanfaat gitu dengan program kita khususnya bagi UKM, dan sampai saat ini sih mereka merasa terbantu juga sih gitu, karena bisa lebih mudah mendapatkan minyak goreng. Bu, mungkin bisa sambil jalan. Oh, baik. Kita mau minta kesimpulannya. Jadi seperti apa, Bu? Mengenai permasalahan minyak goreng ini? Ya. Jadi kesimpulannya, khususnya untuk masyarakat Purwakarta, tolong kita bekerja sama supaya bisa menjaga kondisi minyak goreng ini dengan cara stop panic buying. Panic buying. Jadi persediaan itu sebenarnya mencukupi, Bu ya? Insya Allah mencukupi. Selama permintaannya juga bisa berimbang dengan supply ya, gitu. Jadi kalau produksi kita di angka 10.000 liter misalkan ya, nah, permintaan lebih dari 10.000 liter, karena dampak panic buying ini ya kita tidak akan selesai-selesai gitu. Jadi kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan, bahwa jadilah konsumen yang bijak dalam mengkonsumsi barang, khususnya minyak goreng gitu. Siap. Nah, ya makanya konsumsilah sesuai kebutuhan. Tidak kayak minum air itu kan dalam volume yang banyak, tapi kan minyak goreng ini dikonsumsi dalam waktu-waktu tertentu kan, hanya untuk memasak saja gitu. UKM juga kan memproduksi juga menggoreng misalkan gitu. Jadi ya tolonglah gitu. Toh stok juga ini di retail, di pasar rakyat akan kita upayakan supaya bisa mempercepat pasokan. Baik, gitu. siap. Ya. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Bu ya. Amin, ya mudah-mudahan dengan tema yang berbeda tentunya ya. Jangan minyak goreng, berarti kalau minyak goreng lagi berarti belum berhasil ya kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi pemberitaan soal mudah-mudahan minyak goreng, karena sudah berhasil diatasi, Bu ya. Doanya saja supaya semua berjalan dengan lancar, masyarakat cerdas dalam menyikapi kondisi ini. Ya intinya tadi tidak panik buying ya. Siap. Gitu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Sehat selalu, Bu ya. Amin. Sama-sama, sehat semuanya. Terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Bu Wita mengenai minyak goreng. Intinya kita jangan panik buying, oke? Demikian dari saya untuk program Redaksi Bertanya jabarnews.com. Saksikan di kanal JMN Channel, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi dengan saya, Hilman Bahalim, undur diri, dadah.